Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Neni MPDI. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Aulia Hakim, dengan NIM 1190123 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, apa saja yang akan kita bahas pada materi lingkungan sebagai media pembelajaran ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas pembahasan tentang pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, kita akan membahas tentang pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang kelima, kita akan membahas tentang fungsi lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keenam, kita akan membahas kelebihan kemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara umum adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pemantapan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap segala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah, dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan alam. Dan yang ketiga, lingkungan buatan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora dan fauna, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu
pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam proses belajar. Antara lain, yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan sebagainya. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan yang kelima, fungsi lingkungan sebagai media pembelajaran. Pentingnya lingkungan sebagai media pembelajaran diantaranya yaitu, yang pertama, memberikan pengalaman. Yang kedua, memberikan pengetahuan. Yang ketiga, memberikan kesadaran apa yang telah dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Yang ketiga, mengetahui pentingnya lingkungan sebagai kehidupan kita. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang keenam, kelebihan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Adapun kelebihan dari pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu, yang pertama, membuat siswa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Yang kedua, penerapan ilmu lebih mudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa yang merasakan bahwa belajar itu bermakna dan menarik. Yang ketiga, menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan. Selama pembahasan tadi, kita telah membahas yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang kelima, fungsi lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keenam, kelebihan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Baiklah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.